Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali pembacaan buku Dahsyatnya Hari Kiamat karya Imam Ibnu Katsir. Kita memasuki pembahasan kiamat sudah dekat. Telah disebutkan dari berbagai jalur hadis Rasulullah SAW, aku diutus sementara kiamat seperti ini, sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Abu Al-Mughirah menuturkan kepada kami dari Al-Auza'i, dari Ismail bin Ubaidillah, yaitu Ibnu Abi Al-Muhajir Ad-Dimashqi. Ia berkata, Anas bin Malik radhiyallahu an menemui Al-Walid bin Abdul Malik dan bertanya, apa yang engkau dengar dari Rasulullah SAW mengenai kiamat? Ia menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalian dengan kiamat seperti ini. Imam Ahmad meriwayatkan hadis tersebut sendirian dari segi ini. Jalur lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Hashim menuturkan dari Syu'bah dari Abu At-Tayyah, Qatadah dan Hamzah, yaitu Ibnu Amr ad-Dobi, bahwasanya mereka mendengar Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diutus sementara aku dan kiamat seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan telunjuk dan jari tengah. Muslim meriwayatkan hadis ini dari hadis Syu'bah dari Hamzah ad-Dobi dan Abu At-Tayyah. Keduanya meriwayatkan dari Anas dengan redaksi seperti itu. Jalur lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Imam Ahmad meriwayatkan dari Yakub dari Ibrahim dari Sa'ad dari ayahnya dari Muhammad bin Ishaq dari Ziyad bin Abi Ziyad al-Madani dari Anas bin Malik. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku diutus sementara antara aku dan kiamat seperti ini. Beliau membentangkan dua jarinya, telunjuk dan tengah. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian dengan redaksi seperti itu. Jalur lainnya, Imam Ahmad berkata, Muhammad bin Ja'far menuturkan kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami dari Abu At-Tayyah, aku mendengar Anas bin Malik mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diutus sementara antara aku dan kiamat itu seperti ini. Beliau membentangkan dua jarinya, telunjuk dan tengah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis tersebut dalam As-Sahihain dari hadis Syu'bah dari Abu At-Tayyah dari Abu At-Tayyah Yazid bin Hamid. Muslim dan Hamzah ad-Dobi menambahkan dari Anas dengan redaksi seperti itu. Jalur lainnya, Imam Ahmad berkata, Yazid menuturkan kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, aku diutus sementara antara aku dan kiamat itu seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan telunjuk dari jari tengah. Beliau memberikan isyarat dengan telunjuk dan jari tengah. Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi meriwayatkan hadis tersebut dari hadis Syu'bah dengan redaksi seperti itu. Dalam riwayat Muslim dari Syu'bah dari Qatadah dari Abu At-Tayyah, keduanya meriwayatkan dari Anas dengan redaksi seperti itu. At-Tirmizi berkata Hasan Sahih. Muslim meriwayatkan dalam Sahihnya, Abu Ghassan Malik bin Abdul Wahid menuturkan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman bercerita kepada kami dari ayahnya, dari Ma'bad bin Hilal al-Anzi, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diutus sementara aku dan kiamat seperti ini. Hadis riwayat Muslim. Muslim meriwayatkan hadis ini sendirian. Riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Mus'ab bin Salam menuturkan kepada kami, Ja'far yaitu Ibnu Muhammad bin Ali bin Husain bercerita kepada kami dari ayahnya. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bercerita kepada kami, lalu memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kelayakannya, lalu bersabda, sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah, petunjuk paling utama adalah petunjuk Muhammad, hal paling buruk adalah hal-hal baru, dan setiap hal yang baru dalam urusan agama adalah sesat. Lantas bila mengangkat suaranya, kedua pipinya memerah dan kemarahannya dahsyat. Saat menyebut kiamat seolah-olah beliau memberi peringatan kepada tentara seraya bersabda, kiamat akan mendatangi kalian. Aku diutus sementara aku dan kiamat itu seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah.
Kiamat datang kepada kalian pada pagi dan sore hari. Hadis riwayat Ahmad. Muslim, An-Nasai, dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis tersebut dari Ja'far bin Muhammad dengan redaksi seperti itu. Menurut Muslim, beliau bersabda, aku diutus sementara antara aku dan kiamat seperti ini. Riwayat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Muslim berkata, Sa'id bin Mansur menuturkan kepada kami seraya berkata, Qutaibah bin Said menuturkan kepada kami dengan lafal miliknya, Yaqub yaitu Ibnu Abdurrahman, mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim, bahwasanya ia mendengar saling berujar, aku mendengar Rasulullah SAW memberi isyarat dengan dua jarinya setelah jempol, yaitu telunjuk dan jari tengah seraya bersabda, aku diutus sementara antara aku dan kiamat seperti ini. Hadis riwayat Muslim. Muslim meriwayatkan hadis ini sendirian. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Al-Hafiz Abu Ya'la berkata, Abu Hashim mengabarkan kepada kami dari Abu Bakar, dari Ibnu Husain, dari Ibnu Abi Saleh, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku dengan kiamat seperti ini. Beliau mengepalkan jari-jarinya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Yusuf, dari Abu Bakar bin Iyash, dari Abu Husain Utsman bin Asim, dari Abu Saleh Zakwan, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, aku diutus sementara antara aku dan kiamat seperti ini. Al-Bukhari berkata, dan diikuti Israel. Ibnu Majah meriwayatkan hadis tersebut dari Hanad bin Asyiri dan Abu Hisham Ar-Rifai dari Abu Bakar bin Iyash dengan redaksi seperti itu. Seraya berkata, beliau menggabungkan antara jari-jarinya. Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya berkata, Abu Muslim Abdurrahman bin Yunus menuturkan kepada kami. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Abu Jubairah bin Dohak radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diutus di sebagian kiamat. Beliau meneruskan, ketika muncul pada awal waktunya, isnad hadis ini jayyid, tetapi hadis ini tidak ada dalam kitab-kitab dan tidak diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Abu Jubairah hanya meriwayatkan hadis lain mengenai larangan saling mencela dan memberi julukan yang jelek. Hadis mengenai dekatnya hari kiamat jika dibandingkan dengan masa yang telah lampau. Imam Ahmad berkata, Abu Al-Yaman mengabarkan kepada kami dari Syu'aib, dari Az-Zuri, Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar Rasulullah SAW yang berdiri di mimbar seraya bersabda, sesungguhnya menetapnya kalian di tengah-tengah umat sebelum kalian laksana antara sholat asar sampai terbenam matahari. Pengikut Taurat diberi Taurat lalu mengamalkannya sampai pertengahan hari, kemudian mereka diberi satu kirot. Selanjutnya pengikut Injil diberi Injil, lalu mengamalkannya sampai sholat asar, kemudian mereka diberi satu kirot. Selanjutnya kalian diberi Al-Quran lalu kalian mengamalkannya hingga terbenam matahari. Setelah itu kalian diberi dua kirot. Penganut Taurat dan Injil berkata, wahai Tuhan kami, mereka itu beramal sedikit tetapi memperoleh balasan banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah aku menzalimi kalian dalam urusan pahala? Mereka menjawab, tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah karuniaku yang diberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Abu Al-Yaman. Dalam hadis Al-Bukhari dari hadis Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Dinar. Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ajal kalian di tengah-tengah ajal umat sebelum kalian sebagaimana antara sholat asar dan terbenamnya matahari, dan perumpamaan kalian seperti Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Bukhari. Lantas ia menyebutkan hadis tersebut secara lengkap dan panjang. Jalur lain dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Al-Fadl bin Dakin menuturkan kepada kami, Syuraik mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Salamah bin Kahil bercerita dari Mujahid dari Ibnu Umar, ia berkata, kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Saat itu matahari berada di atas gunung Qayqaan, gunung di Mekah selepas asar. Beliau bersabda, umur kalian di tengah-tengah usia umat sebelum kalian seperti sisa hari yang telah berlalu. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian. Isnad ini hasan dan tidak ada masalah. Jalur lain dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Ismail bin Umar bercerita kepada kami. Katsir bin Zaid menuturkan kepada kami dari Al-Muthalib bin Abdillah
Dari Abdullah bin Umar bahwasanya ia berdiri di Arafah sambil memandang matahari seperti perisai saat turun untuk terbenam. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Lantas seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, engkau sudah sering berdiri bersamaku, tetapi engkau tidak pernah melakukan hal seperti ini." Ia menjawab, "Aku teringat Rasulullah SAW saat beliau berdiri di tempat ini, lalu bersabda, 'Wahai manusia, dunia kalian hanya tersisa sebagaimana sisa hari kalian ini dari yang telah berlalu.'" Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian. Jalur lain dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Yunus bin Hamad, yakni Ibnu Umar menuturkan kepada kami dari Ayub, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya perumpamaan ajal kalian di tengah-tengah ajal umat sebelum kalian, sebagaimana antara sholat asar sampai terbenamnya matahari." Hadis riwayat Ahmad. Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari Sulaiman bin Harb dari Hammad bin Zaid dengan redaksi seperti itu, tetapi lebih luas. Al-Hafiz Abu Al-Qasim Al-Tabrani meriwayatkan hadis tersebut dari hadis Atiyah bin Atiyah Al-Aufa dari Wahab bin Kisan dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW dengan redaksi seperti itu. Semua ini menunjukkan bahwa waktu yang tersisa dihubungkan dengan yang sudah berlalu hanya seperti sesuatu yang sedikit sekali. Hanya saja tidak diketahui berapa rentang waktu yang telah berlalu, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak ada penetapan yang sah disandarkan kepada Rasulullah SAW sampai kiamat itu terjadi. Akan tetapi, itu sedikit sekali jika dibandingkan dengan waktu yang telah berlalu. Selain itu, tidak ada hadis sahih yang menjelaskan penetapan waktu kiamat. Bahkan, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis menunjukkan bahwa pengetahuan tentang waktu kiamat hanya dimiliki Allah tanpa dimiliki makhluk. Penjelasan mengenai hal ini sebagaimana akan dipaparkan pada jilid selanjutnya setelah ini insya Allah. Kepadanya kita percaya dan bertawakal. Isyarat kenabian bahwa setelah 100 tahun pasca kenabian, tidak akan ada seorang pun yang masih hidup dari orang-orang yang hidup pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam musnadnya mengatakan, Abu Yaman menuturkan kepada kami dari Syu'aib dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah dan Abu Bakar bin Abi Khaythamah, bahwa Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW mendirikan sholat Isya pada akhir hayatnya. Usai salam, beliau berdiri lalu bersabda, "Bagaimana pendapat kalian mengenai malam kalian ini? Sesungguhnya setelah 100 tahun tidak akan ada seorang pun yang tinggal di muka bumi." Abdullah berkata, lantas orang-orang segera menuju orang yang menceritakan hadis-hadis mengenai 100 tahun. Nabi Muhammad SAW hanya bersabda, "Tidak akan ada seorang pun yang tinggal seperti yang ada hari ini di muka bumi." Maksudnya, masa itu musnah. Demikianlah Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Al-Yaman dengan sanad dan lafalnya. Muslim meriwayatkan hadis tersebut dari Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, dari Abu Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi dari Syu'aib yang redaksi seperti itu. Seorang sahabat telah menafsirkan maksud sabda tersebut sesuai dengan pemahamannya. Ia lebih layak untuk paham dari setiap orang bahwa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW bahwa masanya berlalu sehingga tidak ada satupun makhluk di muka bumi pada masa itu sampai 100 tahun. Para ulama berbeda pandangan, apakah hal itu khusus untuk masa itu atau umum untuk setiap masa, bahwa tidak ada orang yang berusia sampai 100 tahun sebagaimana menurut dua pandangan. Pengkhususan dengan masa pertama yang jelas lebih utama. Pasalnya telah kita saksikan ada beberapa orang yang berusia melebihi 100 tahun, yaitu pada orang-orang yang berusia lanjut sebagaimana sudah kita kemukakan dalam kitab tarikh. Hanya saja manusia seperti itu sedikit, wallahu alam. Hadis ini memiliki jalur-jalur lainnya dari Nabi Muhammad SAW. Riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Abu An-Nadhr menuturkan kepada kami, Al-Mubarak bercerita kepada kami, Al-Hasan mengabarkan kepada kami dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW ditanya mengenai kiamat sebelum menjelang wafatnya. Beliau bersabda, "Kalian bertanya kepadaku mengenai kiamat. Sesungguhnya ilmu tentang kiamat ada pada Allah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak tahu hari ini dan ada jiwa yang mencapai 100 tahun." Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian. Isnad hadis ini Hasan Jayyid dan para perawinya terpercaya. Abu An-Nadhr bin Qasim termasuk perawi As-Sahihain. Hadis Mubarak bin Fudalah ada pada penulis As-Sunan.
dan Al-Hasan Al-Basri termasuk ulama besar terpercaya. Riwayat dan takhrijnya ada di dalam hadis sahih dan lainnya. Jalur lain dari Jabir radhiyallahu an, Imam Ahmad berkata, Hajjaj menuturkan kepada kami dari Ibnu Jurayj dari Abu Az-Zubair. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda sebulan menjelang wafat. Kalian bertanya kepadaku mengenai kiamat, padahal ilmunya ada pada Allah. Aku bersumpah atas nama Allah tidak ada seorang pun manusia yang hidup hari ini mencapai 100 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Demikian juga Muslim meriwayatkan hadis tersebut dari Harun bin Abdullah dan Hajjaj bin Muhammad al-A'war dari Muhammad bin Hatim dari Muhammad bin Abi Bakrah. Keduanya meriwayatkan dari Ibnu Jurayj dengan redaksi seperti itu. Mendekatnya hari kiamat. Muslim mengatakan dalam As-Sahih, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib menuturkan kepada kami dari Abu Usamah dari Hisham dari ayahnya. Dari Aisyah ia berkata, orang-orang Arab Badui apabila mereka mendatangi Rasulullah SAW, mereka bertanya kepadanya mengenai kiamat. Lantas bila memandang orang paling muda di antara mereka lalu bersabda, andaikan orang ini hidup, niscaya ia tidak akan sampai pada masa pikun hingga kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis ini sendirian. Selanjutnya Muslim berkata, Abu Bakar bin Abi Syaibah menuturkan kepada kami, Yunus bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Hamad bin Salamah dari Sabit dari Anas bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, kapankah kiamat terjadi? Saat itu di samping beliau ada seorang anak Ansar bernama Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, jika anak ini masih hidup, mudah-mudahan tidak sampai mencapai usia tua renta hingga terjadi kiamat. Hadis riwayat Muslim. Muslim meriwayatkan hadis tersebut sendirian dari segi ini. Muslim melanjutkan, Hajjaj bin Syair bercerita kepadaku dari Sulaiman bin Harb, dari Hamad yaitu Ibnu Zaid, dari Ma'bad bin Bilal al-Arabi, dari Anas bin Malik bahwa seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kapan kiamat terjadi? Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW diam sesaat lalu memandang seseorang anak kecil dari Azad Syanu'ah yang ada di depannya, lalu bersabda, sesungguhnya umur anak ini tidak akan mencapai masa pikun sampai terjadi kiamat. Anas berkata, saat itu anak tersebut sebaya denganku. Muslim juga meriwayatkan hadis tersebut sendirian dari segi ini. Selanjutnya Muslim berkata, Harun bin Abdullah menuturkan kepada kami dari Affan bin Muslim, dari Hamad, dari Qatadah, dari Anas. Ia berkata, seorang budak saya, Mughirah bin Syu'bah melintas dan kebetulan ia seorang temanku. Lantas Rasulullah SAW bersabda, jika anak ini ditangguhkan, niscaya tidak akan sampai usia pikun hingga kiamat terjadi. Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Amr bin Asim, dari Hammam dengan redaksi seperti itu. Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bilangan pertanyaan dan jawaban bukan maksudnya pembatasan waktu kiamat terbesar sampai waktu pikun anak tersebut. Maksudnya, kiamat mereka ialah berakhirnya masa dan zaman mereka. Ringkasnya, kiamat berakhir selama usia anak tersebut. Di dalam hadis sebelumnya disebutkan, kalian bertanya kepadaku mengenai kiamat. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat ada di sisi Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah, tidak ada seorang pun yang hari ini bernapas yang akan mencapai 100 tahun. Hal tersebut ditegaskan juga oleh riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kiamat kalian terjadi pada kalian. Pasalnya orang yang meninggal dunia sudah masuk ke dalam hukum kiamat. Alam barzah dekat dengan alam kiamat, juga memiliki kemiripan dengan dunia. Hanya saja itu lebih mirip dengan akhirat. Selanjutnya, ketika masa yang telah ditetapkan untuk dunia telah itu berakhir, Allah memerintahkan untuk terjadinya kiamat, lalu orang-orang terdahulu dan yang terakhir digabungkan untuk waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana nanti akan dijelaskan dari Alkitab dan As-Sunnah. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan dan bertawakal. Tidak diragukan lagi bahwa kiamat akan datang secara tiba-tiba dan tidak diketahui secara pasti waktunya, kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Quran Surat Al-Anbiya ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Quran Surat An-Nahl ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Al-Ahzab ayat 63. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya,
Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi bagi orang-orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Mereka memandang azab itu jauh atau mustahil, sedangkan kami memandangnya dekat atau pasti terjadi. Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman karib pun yang menanyakan temannya sedang mereka saling melihat. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 1-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Al-Qamar ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Pada waktu mereka saling berkenalan, sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Quran Surat Yunus ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh. Quran Surat Asy-Syura ayat 17 sampai dengan 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, pada hari kiamat sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Quran Surat Toha ayat 102 sampai 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar jika kamu benar-benar mengetahui. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 42 sampai 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah ia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Quran Surat Toha ayat 115-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui secara gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Sungguh pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan mereka ragu-ragu tentangnya akhirat itu. Lebih-lebih lagi mereka buta tentang itu. Quran Surat An-Naml ayat 65-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang kiamat dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Luqman ayat 34. Itulah sebabnya ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hari kiamat dengan wujud seorang Arab Badui, beliau bersabda, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari penanya. Artinya, dalam hal ini sama antara pengetahuan setiap yang ditanya dan penanya, karena alif dan lam dalam kata al-masul dan as-sail kembali kepada Nabi SAW dan Jibril.
Tentunya orang selain keduanya secara utama dan pantas untuk tidak mengetahui. Jika kata itu menunjukkan pada jenis, niscaya menjadi umum dengan jalan lafal. Wallahu a'lam.